Oke, sip. Sudah kelihatan? Pak Andi apakah sudah kelihatan Pak Andi? Sudah. Sudah ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang Google Drive. Tema hari ini adalah No USB, Sans. Oke, Sans itu dari bahasa gaulnya santai. Selanjutnya, digital tapi masih butuh fisik. Move on rame-rame kuy. Oke, nah kami sih berharap setelah kita belajar bersama-sama tentang Google Drive hari ini kita bisa move on ya Bapak Ibu. Yang mungkin biasanya kita masih pakai fisik, ya fisik atau USB yang sering kita pakai atau flash disk, ya. Nah berharap setelah ini kita bisa pelan-pelan move on berganti menjadi Google Drive. Oke, selanjutnya. Nah, manfaat penyimpanan secara digital. Yang pertama, penyimpanannya tidak terbatas. Yang kedua, kita bisa kirim dan simpan file dengan ukuran besar. Yang ketiga, file bisa diakses secara offline. Nah, banyak hal bebas lainnya yang bisa kita lakukan. Yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama membuat folder dan upload file atau upload folder. Lalu share file atau bagikan. Yang ketiga get link atau dapatkan tautan. Yang keempat pengaturan akses. Yang kelima download. Yang keenam prioritas dan ruang kerja. Yang ketujuh drive saya. Yang kedelapan drive bersama. Dan yang terakhir adalah konversi otomatis. Nanti di konversi otomatis ini nanti saya juga akan memberitahukan Bapak Ibu untuk cara menggunakan Google Drive secara offline. Nah, yang pertama itu adalah buat folder, upload file, dan folder. Caranya adalah Bapak Ibu boleh buka Google Drive. Mungkin di antara kita ada yang sudah tahu ya cara membuat folder gitu. Nah, tapi ini untuk merefresh kembali Bapak Ibu, di kiri atas ini ada tanda plus baru atau buat atau create, itu boleh kita klik. Nah, nanti di situ ada pilihan folder, upload file atau upload folder. Nah, folder ini adalah nantinya saya klik dulu. Nah, nanti di sini Bapak Ibu boleh ganti judulnya gitu. Nah, folder ini nanti Bapak Ibu bisa masukkan file-file Bapak Ibu yang ada di Drive gitu. Jadi, misalnya Bapak Ibu sedang membuat modul pembelajaran atau buat RPP melalui Google Doc, Google Spreadsheet atau pakai Google Slide gitu. Nah, jadi kan kalau di dalam Drive itu nanti terlihat berantakan gitu kalau dalam satu-satu file. Nah, menggunakan folder baru ini nanti Bapak Ibu bisa memasukkan file-file tersebut di dalam satu folder begitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa buat misalnya ini. Nah, nanti akan ada di Drive bersama foldernya. Nih, folder tanpa nama gitu. Ini saya belum ganti foldernya. Oke, selanjutnya kalau mau mengupload file ini upload file yang ada di device-nya Bapak Ibu, yang ada di PC-nya Bapak Ibu gitu. Jadi kalau ini kita uploadnya satu-satu, bisa sih banyak-banyak. Sebentar, ini kayaknya saya salah klik. Upload file. Oke. Nah, ini kalau saya upload file, misalnya yang ini. Nah, ini satu-satu nanti. Bisa sih agak banyakan gitu, tapi jadinya agak lama. Nah, kalau misalnya file Bapak Ibu yang mau Bapak Ibu upload hanya satu, ya pakai upload file tersebut gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau upload dalam bentuk folder, dalam satu folder langsung mau Bapak Ibu upload ke dalam Google Drive, itu Bapak Ibu bisa upload melalui upload folder ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini nanti Bapak Ibu langsung satu folder, upload 6 file ke situs ini, klik upload. Oke, nanti akan masuk ke folder Bapak Ibu di bagian drive saya atau my drive. Gitu. Nah, untuk selanjutnya, ini tadi sudah, ya, share file.
Nah, sekarang kita mau berbagi file dengan rekan-rekan kita itu sangat mudah, Bapak Ibu, gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau nih seperti saya nih ada file slide saya hari ini gitu. Saya ingin berbagi ke rekan-rekan saya di Fasil Barbekui ini. Nah, Bapak Ibu tinggal klik kanan, lalu ada tulisan bagikan atau share. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik bagikan. Ya, sedang loading. Nah, lalu di sini Bapak Ibu bisa tambahkan rekan-rekan Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu tambahkan. Misalnya saya ingin menambahkan Pak Andi. Oke. Nah, untuk Pak Andi bisa mengaksesnya, bisa melihat atau Pak Andi bisa ngedit, di sini ada pilihan aksesnya Bapak Ibu. Nih, Bapak Ibu tinggal klik pilihan yang editor ini, lalu ada 3 pilihan. Yang pertama pengakses lihat saja, yang kedua pemberi komentar, yang ketiga editor. Nah, kalau misalnya kita beri aksesnya hanya lihat saja, nanti Pak Andi hanya bisa melihat tanpa bisa edit, tanpa bisa kasih komentar. Tapi kalau misalnya kita kasih aksesnya pemberi komentar, nah Pak Andi hanya bisa berkomentar saja. Pak Andi bisa melihat, bisa berkomentar. Tapi kalau misalnya saya ganti aksesnya menjadi editor. Nah, Pak Andi ini bisa edit, lalu bisa membagikan filenya juga ke yang lain, seperti itu. Nah, jadi kalau editor ini Pak Andi hampir sama dengan saya pemiliknya gitu. Jadi bisa menghapus, bisa menambahkan lagi isi file tersebut gitu. Nah, selanjutnya jika Bapak Ibu mau ada pesan yang disampaikan, misalnya Pak, mohon dicek ya. Nanti Pak Andi akan bisa lihat pesan yang Bapak Ibu kirimkan gitu. Nah, lalu nanti Bapak Ibu bisa tinggal klik kirim. Nah, di sini ada tanda gear. Ini Bapak Ibu boleh klik. Di sini ada pilihan juga gitu. Nah, di sini ada 2 pilihan. Yang pertama, editor dapat mengubah izin dan berbagi. Lalu yang kedua, pengakses lihat saja dan pemberi komentar dapat melihat opsi untuk mendownload, mencetak, dan menyalin. Nah, ini Bapak Ibu boleh Bapak Ibu centang atau Bapak Ibu tidak centang juga tidak apa-apa gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu centang yang editor, centang editor berarti Bapak Ibu mengizinkan untuk si editor untuk mengubah izin dan berbagi ke yang lainnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak berikan centang, berarti editor tidak bisa mengubah izin. Mengubah izin adalah mengubah untuk akses ke yang lainnya, begitu. Atau berbagi file tersebut terhadap yang lain. Seperti itu. Kalau saya centang semuanya. Lalu kalau pengakses lihat saja ini tidak dicentang, berarti pengakses hanya bisa lihat saja tanpa bisa mendownload, mencetak atau copy menyalin begitu. Oke, nah selanjutnya ada juga nih Bapak Ibu membagikan secara link gitu, membagikan secara link. Di bawahnya ini ada tulisan dapatkan link. Nah, Bapak Ibu bisa tinggal klik saja linknya tadi. Nih, ini kan bentuknya seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan linknya, Bapak Ibu tinggal klik aja di bagian dapatkan link. Oke. Nah, ini linknya Bapak Ibu bisa salin link, lalu Bapak Ibu bisa ubah nih aksesnya. Seringkali ketika kita membagikan link terhadap rekan-rekan kita yang lain, pilihannya masih dibatasi gitu. Jadi kalau misalnya pilihannya masih dibatasi, orang-orang yang kita bagikan link ini tidak bisa melihat, butuh akses dari Bapak Ibu gitu. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan yang lain harus konfirmasi akses dulu, harus mendapatkan konfirmasi akses dulu dari Bapak dan Ibu gitu. Nah, tapi jika Bapak Ibu misalnya mau memberikan file-file yang Bapak Ibu bagikan ke rekan-rekan di Atalia, Bapak Ibu boleh klik yang sekolah Atalia
gitu. Sekolah Atalia, atau Bapak Ibu ingin bagikan ke orang tua yang misalnya tidak memakai link Atalia gitu. Jadi Bapak Ibu bisa pakai akses siapa saja yang memiliki link. Nah, lalu ada pilihan juga tuh Pak Bu gitu, yang ada tanda panah ke bawah, itu ada pengakses lihat saja. Sama seperti bagikan kepada orang lain tadi yang di atas. Ini ada 3 pilihan akses juga. Yang pertama pengakses lihat saja, yang kedua pemberi komentar, yang ketiga editor gitu. Nah, jika kita membuat aksesnya lihat saja, nanti yang kita kasih link tersebut hanya bisa melihat saja Bapak Ibu gitu. Kalau file nanti mereka hanya bisa lihat saja. Lalu kalau pemberi komentar nanti sama fungsinya juga, hanya memberi komentar. Kalau editor sama juga fungsinya bisa seperti yang bagikan kepada orang lain tadi, itu bisa mengedit atau bisa mengubah izin gitu. Nah, kalau misalnya kita mau membagikan link folder, itu link folder agar orang lain juga bisa masukin filenya ke dalam folder yang sudah ke dalam folder yang linknya sudah kita bagi ke orang lain. Nah, itu Bapak Ibu bisa aksesnya bisa ganti ke editor gitu. Jadi orang lain bisa masukin file-filenya juga ke dalam folder tersebut gitu. Nah, lalu Bapak Ibu ada hal yang menarik juga nih dari link ini gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu mau bagikan dokumen nih, bentuk dokumen bentuk file dokumen ke rekan kerja kita. Tapi kita pengennya tuh bentuknya PDF gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi nih buka PDF-nya, buka Google Doc-nya, terus Bapak Ibu download ke versi PDF. Nah, itu kalau melalui link ini Bapak Ibu nggak perlu lagi gitu. Bapak Ibu hanya tinggal salin link, ya. Terus nih contohnya saya mau buka drive. Bentar, saya buka drive. Saya mau kirim link saya yang ini deh, yang ini. Ini saya mau dapatkan link. Ini saya akan kirim linknya ke dalam grup chat. Ini akan saya ubah menjadi bentuk PDF Bapak Ibu. Jadi grup chat. Oh nih, oke, sebentar saya buka grup chat dulu. Barbekue, nih. Oke, nih. Link tadi sudah saya salin. Sebentar, ini kenapa? Oke, nih linknya tadi sudah saya salin, tinggal saya pindahkan saja, tinggal saya paste saja ke Google Chat kita. Nah, di belakang, di paling terakhir link ini ada edit USB sharing. Nah, ini kita ganti, Bapak Ibu, kita ganti export tanda tanya format sama dengan PDF. Ini saya kirim ke Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu boleh buka, nanti filenya akan berubah, akan berganti menjadi PDF. Nih, nah di sini juga dikonfirmasi lagi nih, bagikan dengan anggota ruang. Nih, ada lihat, komentar, edit, saya kasih aksesnya lihat saja ya. Lalu saya kirim. Atau aktifkan berbagi link juga bisa. Ya, tapi saya mau bagikan dengan anggota ruang saja. Oke, kirim. Oke, nih Bapak Ibu coba boleh buka. Nanti bentuknya akan berbentuk PDF. Nih, Bapak Ibu bisa lihat kan hasil downloadan saya. Ini bentuknya PDF. Gitu. Jadi, ini saya buka deh sebentar. Nih, hasilnya jadi PDF. Gitu. Jadi berbagi link, misalnya Bapak Ibu ingin berbagi link dengan menggunakan berbagi link dokumen nih, inginnya teman kita nanti dapatnya yang bentuk PDF aja. Jadi dari link tersebut Bapak Ibu bisa ganti. Gitu. Oke. Nah,
Ini sudah, selanjutnya oke, share file tadi sudah, get link tadi juga sudah. Oke, selanjutnya download. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin mendownload suatu file atau suatu video gitu, Bapak Ibu bisa klik kanan juga. Klik kanan nanti ada feature download di bawahnya. Oke, saya buka. Oh, ternyata saya salah. Nih, ya ini slide saya. Nah, nanti ada sebentar. Nih, nanti ada pilihan download gitu. Jadi caranya Bapak Ibu bisa klik kanan filenya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa ada pilihan download, ada pratinjau, buka dengan, bagikan, dapatkan link dan lain-lain. Nanti di bawah paling bawah itu ada tulisan download, nanti Bapak Ibu tinggal klik download tersebut. Gitu. Atau misalnya mau download video ini video saya ada di drive bersama. Oke, sebentar. Misalnya Bapak Ibu mau download video. Ya, nih. Bapak Ibu mau download video nih, misalnya. Nih video Bapak Ibu download, tapi di sini tidak ada nih pilihan. Oh, ada ternyata di paling bawah ya, ada pilihan download. Atau Bapak Ibu bisa buka nih videonya. Bapak Ibu buka videonya, lalu di atasnya ada pilihan juga download. Gitu. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa download. Tapi ya cara instannya Bapak Ibu tinggal klik kanan aja sih, gitu cara cepatnya gitu. Bapak Ibu tinggal klik kanan, turunin ke bawah, download. Nanti file tersebut bisa terdownload. Nah, selanjutnya prioritas dan ruang kerja. Saya buka drive. Oke, prioritas dan ruang kerja. Di drive ini ada feature prioritas di atasnya drive saya gitu. Saya klik prioritas. Nah, di sini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin mencari file-file penting yang sering Bapak Ibu buka, itu bisa melalui prioritas Bapak Ibu gitu. Walaupun di drive saya juga ada ya, di paling atas juga ada gitu. Tapi biasanya hanya ada 4 pilihan saja gitu, hanya ada 4 pilihan yang paling sering Bapak Ibu buka. Nah, tapi kalau di prioritas ini lebih dari 4 file yang sering Bapak Ibu buka gitu. Nih, ada lebih banyak file, jadi prioritas ini akses cepatnya Bapak Ibu ingin cepet nih lihat file yang udah pernah Bapak Ibu buka. Misalnya kemarin Bapak Ibu baru buka itu filenya gitu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di prioritas gitu. Nah, di prioritas ini juga ternyata ada yang namanya ruang kerja, atau kalau drive-nya Bapak Ibu masih bahasa Inggris, workspace. Ya, nih contohnya seperti saya. Ini ada ruang kerjanya Bapak Ibu gitu. Jadi Bapak Ibu bisa simpan file-filenya Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu penting dan yang paling penting dan ingin nih Bapak Ibu buka gitu. Tidak terlalu sering Bapak Ibu buka, tapi penting gitu. Biar Bapak Ibu nggak cari-cari ini di mana gitu file-filenya. Bapak Ibu bisa simpan di ruang kerja gitu. Bapak Ibu bisa susunnya di ruang kerja gitu. Misalnya nih kayak saya, ruang kerja saya gitu. Penilaian belajar, lalu ada rapot semester 2, ada perkembangan karakter gitu. Nah, kan kalau kayak rapot gitu, ini kan jarang sekali saya buka. Jadi kalau jarang saya buka, otomatis tidak ada nih di prioritas gitu, atau di drive saya di paling atasnya tadi. Nah, menggunakan ruang kerja ini, Bapak Ibu bisa dengan cepat mendapatkan file-file yang Bapak Ibu inginkan. Gitu. Cara buatnya gimana? Nah, di atasnya ini ada kolom pilihan buat. Bapak Ibu bisa klik buat, nanti Bapak Ibu bisa ganti nih namanya. Misalnya saya kasih contoh.
contoh, buat. Oke, ruang kerja berhasil dibuat. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Dan di ruang kerja ini kita bisa menyimpan 25 file dalam satu ruang kerja gitu ya. Misalnya nih contoh, nih folder saya deh, nih contoh namanya. Nah, di dalam satu folder saya contoh ini hanya bisa menyimpan 25 file gitu. Nah, lalu Bapak Ibu ingin menambahkan file ke dalam ruang kerja saya ini, ke ruang kerja contoh ini. Saya tinggal klik tambahkan file. Oke, di sini ada pilihan terbaru atau drive saya. Ini Bapak Ibu bisa pilih ya, mau drive saya atau yang terbaru. Saya pilih yang terbaru deh. Nih, saya kasih contoh, saya ambil. Oke, ini dia langsung masuk karena saya pilih satu. Tapi kalau misalnya saya mau pilih 2 atau 3, sebentar, ini loadingnya agak lama ya. Ini saya pilih 3. Nah, 3 dipilih. Nah, Bapak Ibu tinggal klik nih, ada tulisan sisipkan. Ya, ada tulisan sisipkan, Bapak Ibu tinggal klik sisipkan. Oke. Nah, ini 3 filenya sudah ditambah, sudah dimasukkan. Bapak Ibu merasa kayaknya masih ada deh, yang penting harus dimasukkan ke ruang kerja contoh ini. Nah, Bapak Ibu tinggal klik lagi nih, tambahkan file yang ada di atas kanannya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik lagi, Bapak Ibu bisa masukkan lagi. Oh, sepertinya ada di drive saya nih. Di drive saya akan cari. Di drive saya, misalnya ini nih, Blue and Pink. Nih, saya masukkan. Oke. Oke, kira-kira cukup ini aja yang penting, yang emang saya ingin lihat nanti. Nah, Bapak Ibu tinggal klik selesai. Oke. Nah, ini dia. Ini contohnya gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bingung lagi nih cari file-filenya. Bapak Ibu, aduh di mana ya filenya ya? Cari lagi Bapak Ibu. Ketik-ketik lagi di sini, cari filenya apa gitu. Jadi kalau di ruang kerja ini Bapak Ibu tinggal lihat aja di ruang kerja mana Bapak Ibu simpan. Seperti itu. Nah, selanjutnya sebentar, tadi prioritas dan ruang kerja sudah. Selanjutnya drive saya. Ya. Nih, di drive saya ini drive saya klik. Oke. Di drive saya ini ada juga seperti yang di prioritas Bapak Ibu, file paling atas. Ini file paling atas, ada file 4 teratas yang emang paling sering Bapak Ibu buka gitu. Dan kalau Bapak Ibu mau upload folder atau Bapak Ibu mau buat folder, itu akan tersimpan di drive saya. Di drive saya ini. Dan file-file Bapak Ibu yang misalnya Bapak Ibu membuat tulisan dari Google Doc atau slide atau spreadsheet, nanti akan tersimpan di drive saya di bagian file-file ini. Di bawahnya folder, ini folder-folder saya. Nah, di bawah ini ada file-filenya saya. Gitu. Ya. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu ingin lihat folder-folder Bapak Ibu, atau Bapak Ibu baru bikin folder nih, ada di mana folder-foldernya? Ada di drive saya di bagian folder ini, gitu. Oke, itu tadi drive saya, ya drive saya atau my drive. Lalu selanjutnya ada drive bersama, ya Bapak Ibu ada drive bersama. Nah, drive bersama ini memudahkan Bapak Ibu juga untuk membagikan file ke rekan-rekannya, ke rekan-rekan Bapak Ibu. Misalnya nih per level gitu. Jadi misalnya per level kayak saya buka drive bersama saya dulu. Nih drive bersama saya. Nih kayak contohnya nih saya di TKB gitu. Di TKB kita punya
untuk berbagi RPPH, untuk berbagi proyek gitu, untuk rekan-rekan lain bisa lihat, kita pakai drive bersama. Kita pakai drive bersama, jadi ketika misalnya saya lagi upload nih, saya upload satu file, ya saya lagi upload file proyek bulan April, saya tinggal masukin nih ke dalam drive bersama ini, dan otomatis rekan-rekan saya yang masuk juga ke dalam drive bersama ini akan melihat file yang sudah saya kirim. Nah, nanti teman-teman saya juga bisa, rekan-rekan saya yang satu level juga bisa lihat gitu, bisa edit, misalnya bisa edit nih, ada yang salah nih di bagian ini gitu. Jadi nanti mereka bisa edit dan saya juga bisa lihat gitu. Nah, gimana cara membuat drive bersama? Cara membuat drive bersama, Bapak Ibu bisa klik kanan. Sebentar, salah. Nah, Bapak Ibu bisa klik kanan di bagian yang kosong. Waduh, sebentar. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa klik kanan, nanti akan muncul pilihan drive bersama baru, atau Bapak Ibu bisa klik di sini sih, di drive bersama, klik kanan. Nah, nanti akan muncul drive bersama baru. Bapak Ibu tinggal klik, nanti Bapak Ibu bisa bikin ganti judul nih di sini. Misalnya saya bikin barbekui. Lalu kita tinggal klik buat. Oke, sedang diproses. Drive bersama. Sebentar. Oke, nih barbekui. Ada satu orang karena ada saya di dalamnya. Oke, saya tinggal buka nih file barbekuinya. Saya mau masukin nih teman-teman saya gitu. Di sini ada pilihan kelola anggota, atau di luarnya di sini juga ada kelola anggota. Bapak Ibu bisa tinggal klik nih kelola anggota, siapa aja yang mau saya masukin. Misalnya saya mau masukin Pak Andi, lalu Pak Alfons, lalu Pak Victor misalnya. Nih, oke. Nah, nanti di sini ada pilihan juga Bapak Ibu. Ada pengakses lihat saja, pemberi komentar, kontributor, pengelola konten, atau pengelola. Gitu. Atau kalau bahasa Inggrisnya ini manajer konten ya. Kalau pengelola itu manajer. Pengelola itu biasanya ownernya, pemilik yang pembuat drive bersama ini gitu. Pembuat barbekui. Nah, kalau saya pilih pengelola konten, nanti anggota-anggota yang saya masukkan itu bisa menambahkan file, bisa mengedit file, bisa memindahkan filenya, dan bisa menghapus filenya juga, gitu. Tetapi kalau pengelola konten ini tidak bisa mengubah setelan, begitu. Nah, kalau kontributor, kalau saya pilihnya kontributor aja. Nah, Bapak yang saya masukkan ke dalam anggota ini hanya bisa menambahkan dan mengedit file saja, tidak bisa memindahkan, tidak bisa menghapus file, begitu. Sama seperti pemberi komentar juga hanya bisa memberi komentar saja. Pengakses lihat saja juga hanya bisa lihat aja, tidak bisa ngedit, tidak bisa menambahkan, tidak bisa menghapus file, tidak bisa memindahkan file gitu. Nah, kalau pengelola konten ini si pemilik pembuat drive bersamanya yang barbekui tadi gitu. Saya bisa mengelola kontennya seperti menambahkan, mengedit, memindahkan, dan menghapus file. Saya bisa menambahkan anggotanya juga. Saya bisa mengganti setelannya gitu. Dan saya juga bisa mengganti nih. Misalnya Pak Andi, Pak Victor, Pak Alfon, saya mau jadiin nih pengelola gitu. Saya juga bisa ganti mereka.
dan nanti otomatis saya akan terganti menjadi pengelola konten, begitu. Nah, lalu nanti Bapak Ibu bisa tinggal klik kirim. Ya, nanti Bapak Ibu bisa klik kirim, contoh deh, saya klik kirim. Oke, sudah ada tambah 4 orang, begitu. Mbak, kita lihat. Nah, di sini saya sebagai pengelola konten, sebagai pengelola. Nah, ini Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu salah klik di pengelola nih, Bapak Ibu sebagai pengelolanya, jangan sampai Bapak Ibu salah pilih akses. Saya pernah gitu, karena saya lagi kotak-katik, jadi saya salah klik. Saya kliknya jadi saya terganti menjadi pengelola konten. Gitu, saya jadi pengelola konten, udah deh, saya nggak bisa ganti settingannya lagi. Saya udah nggak bisa masukin orang-orangnya lagi. Gitu, udah jadinya pasrah gitu. Jadi jangan sampai terganti nih aksesnya jadi pengelola konten gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pengen saya nggak mau jadi pengelola deh, saya ganti ke lain nih, saya mau ganti ke Pak Victor deh jadi pengelolanya, bisa. Nanti Bapak Ibu ganti pengelolanya, nanti Bapak Ibu akan terganti nih misalnya. Oke, oh ternyata tidak, ternyata ada 2 pengelola gitu. Jadi Pak Victor bisa kelola konten, bisa nambahin orang, bisa pengaturan setelan, begitu. Atau Bapak Ibu mau semuanya jadi pengelola. Oke, pengelola. Oke, semua jadi pengelola. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa bikin pengaturan pengelola. Tapi kalau misalnya mau, udah saya aja yang jadi pengelola, ya udah berarti yang lainnya menjadi pengelola konten. Begitu. Lalu Bapak Ibu, bentar ini. Nah, di sini ada settingan lagi yang di tanda gear ini. Bapak Ibu boleh klik. Nanti ada pilihan orang di luar sekolah Atalia dapat ditambahkan ke file. Orang yang bukan anggota Drive bersama dapat ditambahkan ke file. Pengakses lihat saja dan pemberi komentar dapat mendownload, mencetak, dan menyalin file. Gitu. Nah, ini tergantung Bapak Ibu mau checklistnya yang mana. Seperti itu. Oke. Nah, itu dari Drive bersama. Ya, Bapak Ibu juga bisa ganti nih, ubah tema, pilih dari galeri, coba. Nih, ini ubah tema itu yang ini, yang gambar kecil ini Bapak Ibu, nanti seperti ini nih. Nih, gambar yang ini, nanti jika Bapak Ibu juga ingin mengganti, Bapak Ibu bisa ganti melalui ubah tema. Pilih dari galeri, Bapak Ibu bisa pilih yang mana. Nih, misalnya saya mau pilih yang ini. Oke, pilih. Oke, sudah terganti. Gitu. Nah, itu tentang Drive bersama. Lalu Bu Febri? Ya. Ya, sudah 30 menit nih Bu Febri nih. Nggak berasa ya? Oke, iya Pak Ami. Benar, iya Bapak Ibu. Iya, sudah banyak sekali kita dapatkan ya 30 menit ini ya. Sebelum lanjut Bu Febri ya. Ini seru sekali Bu Febri juga semangatnya. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada Ibu Febri dari 30 menit pembahasan begitu, ada yang bingung atau bagaimana ya Bapak Ibu silakan angkat tangan. Barangkali ada. Oke, ada siapa dulu? Bu Endah dulu ya, Bu Endah ya. Ya Pak. Silakan Bu Endah. Saya memang awam menggunakan Drive, cuma hanya kadang-kadang. Tapi tadi di ruang kerja tadi isinya kan bisa 25 file. Terus kalau ditambah lagi, misalnya kita berarti membuat nama lagi. Jadi kita kalau benar. Misalnya nih, yang ruang kerja saya yang namanya contoh. Itu cuma 25 file. Nanti kalau saya udah masukin nih semuanya 25, berarti kan tidak bisa dimasukin lagi. Nah, nanti Ibu bisa buat lagi ruang kerja yang baru. Oh, gitu. Jadi masih bisa ya. Iya. Terus jadi ruang kerjanya bisa lebih dari 1, Bu Febri ya? Ruang kerjanya bisa lebih dari 1. Oke, dengan tiap ruang kerja maksimum 25 file ya? 25 file, betul Pak. Gimana Bu Endah? Lalu kalau Drive bersama sebenarnya misalnya dalam satu unit itu 1 orang saja yang membuat, nggak apa-apa ya kan bisa, terus akhirnya dimasukkan semua. Nggak apa-apa Bu, bisa.
Misalnya drive bersama, misalnya unit SD gitu, bersama bisa satu orang satu aja orang yang saja, iya, terus masukkan yang lain gitu ya. Jadi nggak ya, sering membuat. yang lainnya tinggal ditambahin anggota-anggotanya gitu. Oke. Lalu sebenarnya di drive bersama dengan drive saya bersama itu drive saya yang di drive saya ini berarti misalnya nih saya beralih nih dari USB, saya nggak mau pakai USB lagi sekarang. Ya. Jadi semua dari USB kita upload, kita simpan di drive saya gitu ya? Iya. Oke. Nanti akan diupload di drive saya. Jadi misalnya Bu punya file-file penting kan, gitu. Ibu ada file penting dalam flash disk. Nah, nanti akan teruploadnya di drive bersama. Ibu, ya kalau misalnya ada file yang dari USB Ibu udah nggak pakai USB lagi nih, tapi ada yang mau dibagikan bersama dengan teman-teman, Ibu bisa masukkan di drive bersama ini. Oke, tapi kalau misalnya itu adalah pekerjaan saya pribadi atau pekerjaan saya memang tidak untuk diakses, berarti di drive saya ya? Iya, di drive saya. Ya, oke, terima kasih Bu Feby. Sama-sama, Bu Endah. Ya, Bapak Ibu maaf karena keterbatasan waktu ya, jadi mungkin satu pertanyaan lagi. Nanti kalau memang ada pertanyaan kita buka di sesi yang setelah ini, Bapak Ibu ya. Dari Ibu Natalia, silakan Bu Natalia. Iya, saya mau nanya kalau di drive bersama itu kan kalau kita buka ternyata ada di kelola anggota itu ada all apa tadi guest sama member. Apa bedanya guest dengan member? Oke. Nih. Oh, di sini nggak ada. Bukan kalau di file. Kalau di file saya itu sebentar. Kan share with people and groups. Terus di bawahnya itu all guest member. Terus ada orang-orang yang saya masukin. Nah, saya mau tanya bedanya guest dengan member. Oh, kalau guest dan member itu, kalau member itu bisa, tapi lihat lagi Bu, kalau membernya itu bisa mengakses apa saja gitu, aksesnya mereka gitu member. Nah, kalau member itu kan biasanya kita kasih bisa akses edit file begitu ya Bu, menambahkan gitu. Nah, kalau misalnya guest, bentar deh, guest saya enggak. Di drive bersama ya Bu ya tadi ya? Iya, tadi saya kalau punya saya drive bersama. Iya, oke. Nah, kalau guest itu kan berarti hanya melihat saja, Bu, tanpa bisa mengedit, tanpa bisa menambahkan, begitu. Jadi hanya bisa lihat saja. Tapi di data saya kenapa beda ya? Bentar ya Bu, saya mau lihat dulu nih guest ya. Karena soalnya saya ganti ke bahasa Indonesia, jadi saya biasanya kadang-kadang bisa beda tampilannya. Iya, mungkin Bapak Fasil ada yang sebentar. Saya juga tidak menemukan guest iya, saya tidak menemukan guest bersama. Gimana ya Bu ya? Iya, makanya nggak ada. Gimana caranya? Di file apa di folder Bu yang Bu klik? Iya. Saya buka file. Saya buka file. Bukan di folder Bu, di file. Sebentar, kalau saya buka file. Saya buka file, terus file yang drive bersama saya biasa. Ya, oke, file yang sebentar. Oke, kalau misalnya Ibu sudah kalau Ibu buka file berarti guest-nya itu di file bersama. Yes, sebentar saya buka yang berarti udah open file kan ya? Iya. Iya, open file. Oh iya, berarti filenya dibuka aja dulu Bu. Filenya di open. Iya, sudah saya open file. Oke. Sebentar ya, ini misalnya nih Bu, saya udah buka file ya. Lalu
kita masih lihatnya Google Drive Ibu ya, belum lihat file Ibu. Iya, ini saya coba sebentar. Selesai, coba sebentar, ini saya ganti buka file yang lain deh. Sebentar saya buka file yang lain. Yang ini. Oke. Nih. Ini file di bagian bagikan itu kalau kita klik kan ada teman-teman yang kita bagi. Nah, di sini. Oh, yang di bagian editornya itu ya, Bu ya? Oh, di sini nggak muncul ya? Kok di sini muncul ya? Itu bedanya gini, Bu Nat. Bedanya adalah, jadi kan waktu kita awal buat folder itu, kan kita undang semua orang tuh, Bu. Gitu. Iya. Jadi misalnya folder itu kita undang ada 10 orang. Lalu di folder itu kita upload 5 file. Gitu ya. Lalu dari 5 file itu misalnya file A, B, C, D, E. Nah, file A ini saya cuma kasih akses ke 3 orang. Nah, yang 7 orang itu sebagai member. Bisa lihat, Bu. Nah, kalau saya undang orang lain di luar komunitas Atalia, jadinya tamu. Gitu. Jadi tamu itu adalah yang di luar organisasi kita. Kalau yang member itu yang memang ada di folder itu, Bu. Gitu. Jadi aksesnya tuh seperti itu. Ini saya coba share screen ya, Bu Febri. Siap, Pak. Saya berhentiin dulu bentar, Pak. Oke, sudah. Tab ya. Jadi semoga sinyal saya aman ya. Kelihatan belum Ibu-ibu? Aman, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, jadi kayak gini nih. Ini waktu itu kita mau buat laporan pembelajaran online. Jadi kita saya mulai dari sini dulu deh. Jadi saya bisik banget ya suara saya. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya, sambil Pak Anton ini, saya mungkin jawab pertanyaan Bu Natali ya, bedanya anggota dengan guest ya Bapak Ibu ya, atau pengunjung. Kalau anggota itu yang memang yang sudah kita tambahkan Bu Natali ya. Misalnya seperti tadi penjelasan Pak Anton, misalnya 7 orang begitu ya. Nah, kalau yang guest itu yang di luar dari yang sudah kita tambahkan di awal. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini drive bersama saya, lalu nama folder itu data center SMA. Lalu di data center SMA ini isinya ada 7 orang. Jadi isinya ada 7 orang. Nah, lalu dilihat ini ya, ada file pembelajaran online dari sekolah. Kelihatan ya, Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Nah, lalu kalau ini saya buka, saya ganti ke filenya tuh ini, isi filenya. Lalu di file ini tuh nanti saya bagikan. Ya kan? Saya mau bagikan karena ini ada kaitannya dengan orang di luar sekolah, maka saya undang nih yang anggota ini nih yang tadi nih, yang 7 orang. Karena ada beberapa pengelola ya. Lalu di tamu ini nanti di luar sekolah nih, yaitu pengawas sekolah waktu itu kita add. Cuman kita kasih akses dia memberi komentar. Jadi ada semua, ada tamu sama anggota. Nah, anggota itu adalah orang yang ada di folder yang memang ada di lingkup sekolah Atalia. Kamu itu biasanya ada di luar ya, yang di luar organisasi kita. Nah, lalu yang semua ini berarti memang yang ada diisi di folder itu. Semua sama anggota tuh hampir sama ya, seperti itu. Anggota tuh isi folder, yang tahu folder itu, semua yang punya file itu. Menjawab nggak Bu Nat? Gimana Bu Nat? Mas, tadi masih aneh. Menjawab sih Pak, cuman yang saya aneh adalah di file saya itu
kan ada Bu Aili. Kenapa Bu Aili ada di tamu ya, bukan di Bu member? Aili Bu kasih aksesnya apa? Oh, viewer. Pemberi pengakses dia saja. Viewer, ha. Oh, oke. Berarti Bu Aili nggak ada di folder itu, Bu. Nggak member di folder. Oke. Jadi cuman Bu Aili sebagai tamu di file saya yang saya Bu bagi Aili gitu ya. sebagai tamu di folder Ibu yang bisa ngelihat file yang lagi Ibu sharing. Oh, di folder. Berarti maksudnya cuman bisa lihat tertentu gitu ya Pak ya? Ya, betul. Jadi nggak bisa ngelihat seluruh isi folder, hanya bisa lihat file yang lagi di-share ke Bu Aili. Oh, oke. Paham. Bu Ai jangan sedih ya Bu Ai. Iya. Bet, mukanya mana Bet? Tambah bulat enggak? Ya, oke Bapak Ibu, sepertinya kita cukup. Masih ada ya kesempatan untuk kita menambah lagi Bapak Ibu. Kita lanjut sesinya. Silakan Bu Febri. Oke, sip. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Terima kasih Pak Anton. Ya, karena tadi saya juga di file bersama saya yang saya buat tidak menemukan ada tulisan tamu. Nanti coba saya cari dulu ya Bu. Karena di file saya kenapa tidak ada? Tadi saya kata-katik juga. Oke. Karena Ibu belum nambah tamu Bu di file itu. Oh iya mungkin. Makanya saya tadi bingung tamu ya. Oke sip, terima kasih Bu Natali untuk pertanyaannya. Nah selanjutnya konversi otomatis ini yang beberapa hari kemarin, 2 hari kemarin yang Bapak Ibu tanya ya. Bagaimana cara mengkonversinya begitu. Nah konversi otomatis ini Bapak Ibu bisa buka di setelan yang ada gearnya. Oke, saya buka dulu, bagikan. Nih, ada ya. Oke. Nih, di sini ada setelan ya, Bapak Ibu, tanda gear, bisa diklik, pilih setelan. Nah, di sini ada pilihan konversikan file upload. Begitu. Nanti Bapak Ibu boleh klik. Di sini ada kolom untuk diklik, Bapak Ibu boleh klik gitu. Jadi, sehingga ketika Bapak Ibu misalnya masih menggunakan Microsoft Word, Excel, atau masih menggunakan PPT gitu. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah mengkonversikannya, sudah mencentangnya, Bapak Ibu upload, nanti akan otomatis berubah menjadi bentuk file Google Docs, spreadsheet, atau slide. Begitu. Nah, selanjutnya nih ada pilihan offline juga di setelan ini. Gitu. Di setelan ini ada pilihan offline. Jadi misalnya di rumah Bapak Ibu Wi-Fi-nya sedang bermasalah gitu. Sedangkan ada file yang ingin Bapak Ibu edit. Nah, ketika Bapak Ibu centang offline ini, nanti akan secara otomatis dengan perubahan offline-nya gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tetap menggunakan file tersebut. Begitu. Tapi tidak semua file bisa diedit secara offline. Begitu. Ada beberapa file saja. Gitu. Nanti contohnya akan saya kasih lihat Bapak Ibu. Kalau offline saya menggunakan versi offline, nanti file apa saja yang bisa saya buka. Gitu. Nah, itu keuntungan memakai Drive. Begitu. Jadi file-file kita yang ada di Google Drive ini ketika kita mau edit tapi internet kita sedang bermasalah gitu, atau kuota HP kita habis, jadi kita tidak bisa nih koneksiin pakai laptop gitu dengan kuota HP kita. Nah, ini dengan pengaturan feature offline ini bisa membantu kita untuk mengerjakannya dalam keadaan internet tidak ada. Begitu. Tapi jangan lupa dicentang dulu Bapak Ibu offline-nya. Nah, ini ada kerapatan tadi yang file-file yang sudah saya simpan, folder-folder hampir sama seperti email gitu ya. Ada pilihan longgar, renggang, rapat gitu. Nah, saya sukanya sih longgar sih, jadi bisa lebih enak melihatnya. File-filenya lebih jelas terlihat begitu. Nah, terus ada saran juga, Bapak Ibu boleh pilih, ada buat file yang relevan tersedia diakses cepat saat dibutuhkan, ada tampilkan orang dan file penting di bagian dibagikan kepada saya,
atau halaman perlu dimuat ulang, lalu ada jadikan prioritas sebagai halaman beranda default saya. Gitu. Nah, kalau misalnya jadikan prioritas sebagai halaman beranda default saya ini saya klik, nanti ketika saya buka Google Drive, yang pertama kali akan terlihat adalah prioritas, gitu, feature prioritasnya saya. Nah, kalau sudah selesai, ini Bapak Ibu bisa klik tombol selesai. Ya, biar akhirnya file-file yang sudah Bapak Ibu ubah tadi, feature-feature yang sudah Bapak Ibu ubah tadi itu bisa tersimpan. Saya klik selesai. Oke, nih saya akan coba ya Bapak Ibu untuk yang offline. Ini. Nah, kalau Bapak Ibu tadi sudah mengaktifkan kolom offline, ada gambar seperti ini. Gitu, di samping pencarian. Bapak Ibu boleh klik siap untuk offline. Nah, pratinjau offline. Kalau Bapak Ibu mau offline bisa nih di klik yang abu-abu ini, ada tombol, nanti akan berubah menjadi warna hijau, biru. Ya. Oke. Nah, ini sudah dalam bentuk offline gitu. Nah, data saya yang di atas ini, yang ini bisa saya edit gitu. Sebentar kok. Bentar, saya buka dulu. Oke, nah, tapi ini file saya yang ini, terlihat ya Bapak Ibu yang observasi TKB, itu tidak bisa saya buka, tidak bisa saya edit, begitu. Nih, ya. Nah, kalau bisa teredit itu adalah ketika filenya bisa terlihat jelas gitu, jadi tidak abu-abu. Nih, kalau ini kan abu-abu ya Bapak Ibu, gitu. Ini tidak bisa saya edit, begitu. Nih. Nanti akan ada tulisan, file ini tidak dapat dibuka karena Anda sedang offline. Tapi jika saya ingin membuka yang ini, file saya yang ini, nah itu akan terbuka. Nah, akan terbuka dan saya bisa mengeditnya, mengedit file saya ini. Begitu. Jadi ketika kita pakai feature offline itu, tidak semua file-file kita bisa diedit gitu, tapi ada beberapa file yang bisa diedit begitu. Jadi keuntungannya, walaupun misalnya internet kita sedang bermasalah, kita bisa edit sih gitu. File-file yang ada di Google Doc, file-file yang ada di slide, itu bisa kita edit. Begitu. Itu untuk yang offline. Nah, selanjutnya ada dibagikan kepada saya. Jika Bapak Ibu, teman-teman kita ada share ke kita, membagikan filenya kepada kita, itu nanti Bapak Ibu bisa klik dibagikan kepada saya. Nih, kita bisa lihat. Oh, bentar, masih saya offline ini ya. Bentar, saya nonaktifin dulu. Oke. Nah, nih bisa terlihat dibagikan kepada saya. Ada Pak Anton, ada Pak Victor gitu. Jadi yang dimasukkan ke dalam Google, ke dalam Classroom pun akan terlihat di sini dibagikan kepada saya ini. Begitu. Bentar, ini kenapa? Oke. Sebentar, ini tidak bisa Oke, nih. Bagikan kepada saya, jadi rekan-rekan kita yang membagikan file-filenya, lalu misalnya murid-murid masukin tugasnya ke dalam Google Classroom, nah itu ada dibagikan kepada saya. Itu akan masuk ke feature dibagikan kepada saya. Itu. Nah, selanjutnya ada yang terbaru. Kalau terbaru ini, sebentar saya buka. Oke, yang terbaru ini yang baru saja saya buka gitu. Yang baru saja saya buka, yang baru saja saya gunakan. Biasanya sih beberapa minggu terakhir sih ada di sini. Ya, di terbaru. Lalu berbintang. Berbintang ini file-file yang Bapak Ibu kasih tanda bintang yang nantinya ingin Bapak Ibu buka gitu. Jadi biar Bapak Ibu
tidak mencari-cari lagi. Misalnya di drive saya, gitu. Di drive saya cari yang paling bawah deh. Bentar, drive saya, misalnya yang ini deh, cuci tangan anak murid saya. Oke, saya tambahkan ke berbintang. Nanti akan masuk ke berbintang ini atau start. Gitu. Jadi jika Bapak Ibu juga ingin melihat file penting Bapak Ibu gitu biar tidak kesulitan untuk mencarinya nanti, karena kan kalau misalnya file udah lama tidak kita buka akan paling bawah masuknya gitu, nanti kita harus mencari lagi. Nah ini bisa kita masukkan ke berbintang gitu, jadi kita bisa klik kanan nanti pilih berbintang begitu. Oke, sebentar saya kasih contoh lagi drive saya. Nih yang ini nih, yang slide saya berbekui. Ini saya klik kanan, lalu ada pilihkan tambahkan ke berbintang atau kalau bahasa Inggris add star, gitu. Nanti saya tinggal tambahkan ke berbintang, gitu. Nah, lalu saya buka berbintang, akan ada di berbintangnya, di startnya. Begitu Bapak Ibu. Lalu kalau misalnya Bapak Ibu ada file yang mau Bapak Ibu buang gitu, nanti akan masuknya ke sampah, dan di sampah ini akan tersimpan selama 30 hari. Ya, setelah 30 hari Bapak Ibu tidak bisa ambil lagi data-data Bapak Ibu yang sudah terbuang. Begitu, yang sudah Bapak Ibu delete gitu. Jadi, misalnya ada satu file yang nggak sengaja nih Bapak Ibu delete gitu. Waduh, ke delete nih. Gitu, Bapak Ibu bisa lihat di sampah, karena ini masanya hanya 30 hari, 1 bulan lah ya. Lewat 1 bulan nanti udah tidak bisa kita ambil lagi, tidak bisa kita kembalikan lagi filenya. Seperti itu gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ketika ada file yang tidak tanpa sengaja, karena kan terkadang kita suka ya Bapak Ibu kotak-katik gitu, pengen belajar di kotak-katik, ternyata salah pencet nih, jadi di delete, jadi dihapus. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir, tinggal buka sampah aja. Bapak Ibu bisa buka sampah, nanti Bapak Ibu bisa balikin lagi. Bisa dipulihkan, nih, bisa pilih klik kanan, pulihkan. Gitu. Pulihkan nanti akan ada di mana tadi yang sudah saya hapus. Oke, coba sebentar, satu lagi. Oke, nih deh, ini saya hapus, ini saya pulihkan, nanti coba tampilkan lokasi file. Oke, nah nanti akan kembali lagi di filenya Bapak Ibu, nih, file yang tadi saya hapus. Ada kembali lagi, jadi tinggal klik pulihkan begitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu udah nggak ingin lagi, misalnya ini kartu flash kayaknya udah nggak lagi deh, ya udah hapus aja selamanya, hapus selamanya, udah tidak bisa kita cari lagi filenya begitu. Jadi sebelum 30 hari Bapak Ibu bisa cek-cek lagi nih tong sampahnya, bisa dilihat ternyata ada data penting yang mau Bapak Ibu balikin. Nah, Bapak Ibu bisa pulihkan lagi filenya, file tersebut begitu. Nah, satu lagi terakhir untuk pencarian Bapak Ibu gitu. Terkadang kita suka mencari di sini ya. Ternyata ada pencarian lain juga dari yang tanda panah ini, tanda panah kecil gitu. Bapak Ibu boleh klik. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tulis nih jenisnya. Foto, PDF, dokumen, spreadsheet, presentasi, formulir gitu. Misalnya Bapak Ibu mau cari file Bapak Ibu dalam bentuk dokumen, Bapak Ibu boleh klik dokumen. Lalu pemiliknya siapa saja, misalnya Bapak Ibu lupa siapa yang bagikan ke Bapak Ibu, bisa klik siapa saja. Lalu lokasinya, nih ada di mana saja, drive saya, drive bersama, misalnya di mana saja deh, saya pilih di mana saja. Oke, di mana saja, lalu udah. Ini terus boleh sih, boleh dicentang, boleh tidak gitu. Nah, tapi saya tidak saya centang, jadi saya telusuri.
nanti semua dokumen-dokumen saya akan terlihat semua di sini. Begitu. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu mau cari bentuk foto, nanti tinggal pilih foto dan gambar. Mau cari dalam bentuk PDF, dalam bentuk spreadsheet, nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja. Seperti itu. Oke. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya. Iya. Keren sekali Bu Febri, ternyata Google Drive itu Bu Febri ya. Iya Pak Andi. Banyak sekali fitur yang tersembunyi dan keren-keren gitu ya. Apalagi Google Drive kita ini unlimited ya. Limited. Pak, Bu, gitu. Iya. Kalau misalnya nih penyimpanan saya, Bapak Ibu bisa lihat ya, penyimpanan Bapak Ibu di Google Drive ada berapa gitu, ada berapa banyak. Nah, kalau saya ini ada 79,2 GB gitu. Flash disk kalau saya beli 8 GB aja itu harganya berapa ya sekarang? Saya udah lama nggak beli flash disk. Ya, 80-an ya. Ya, 80-an ya Bu ya Pak. Dua ya. Iya. Nah, lumayan lah harganya lah. Ini gratis. Harganya. Jadi dengan Google Drive ini kita bisa menghemat uang kita, Bapak Ibu, gitu. Jadi kalau ya. Iya, apalagi file-file kayak video, itu kan video ukuran besar ya, Bapak Ibu. Kayak foto maunya resolusi yang besar gitu. Nah, kita simpan di Google Drive ini nggak terbatas gigabyte-nya gitu. Sedangkan kalau pakai flash disk, Bapak Ibu harus beli flash disk yang ukurannya besar, yang size-nya besar. Gitu. Sedangkan kalau beli flash disk yang ukuran besar aja 1.000. Sedangkan kita bisa gratis pakainya. Pakai hard disk external Bu biasanya saya Bu. Dulu ya. Iya. Itu belinya 1 tera aja bisa 800-an ribu ya Pak ya, atau sampai 1 juta ya. Ya Bu Febri, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di slide ya Bu Febri ya. Saya bacakan mulai dari tadi Buni Putu Mustika ya. Bu Febri, untuk fitur download yang mengubah jenis file, apakah bisa semua jenis file, misalnya PPT, dan apakah bisa pengubahan dilakukan sebaliknya, misalnya dari PDF ke dokumen atau lainnya? Oke, kalau yang fitur download itu, kalau misalnya dari Google Drive nih, kalau misalnya kita mau download, kalau dari kita download nanti akan berubah secara otomatis Bu jadi Microsoft Word. Begitu. Ini misalnya saya download kalau saya yang laporan atau mengonversi menjadi Word. Itu kalau di download. Nah, kalau misalnya mau download bentuknya jadi PDF. Nah, Bapak Ibu bisa klik filenya. Gitu, Bapak Ibu bisa klik filenya, nanti di file ini ada pilihan. Nanti di file ini ada pilihan untuk download dan nanti ada pilihannya PDF, biasa, halaman web, Microsoft Word, begitu. Itu kalau untuk download dengan filenya akan berubah menjadi Microsoft Word atau PDF atau sebaliknya. Bisa Bu ya berarti ya? Iya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Miriam Paulus. Jika file yang saya share ke orang lain hilang karena salah memberikan akses, apakah masih bisa di-recovery? Ini sih Pak Alfon sudah menjawab ya. Mungkin Bu Febri ada yang mau ditambahkan jawabannya? Oke, kalau file yang tidak sengaja kehapus ya Bapak Ibu, itu biasanya sih akan ada tersimpan di sampah sih. Bapak Ibu akan tersimpan di sampah, nanti boleh dicek, boleh dilihat gitu. Nah, tapi sepertinya sih akan tersimpan di tong sampahnya teman kita yang menghapus. Seperti itu. Begitu. Begitu, Pak. Berarti tinggal minta teman kita ke sampahnya terus di restore Bu ya, istilahnya begitu Bu ya? Iya, di restore. Dalam waktu 30 hari Bu ya tadi ya? 30 hari atau 1 bulan. Bulan. Jadi misalnya Pak Ibu udah sadar nih kok filenya ada yang hilang ya gitu, ternyata teman kita nih yang menghapus gitu. Nah, nanti boleh dikonfirmasi ke teman kita seperti itu, nanti akan di restore kembali, nanti akan kembali lagi.
Oke, next question ini dari Ibu Oki ya, Elia Oki Trisnawati. Bila kita ingin menaruh file kerja di drive bersama, karena drive saya terbatas sekitar 15 GB saja untuk akun Surel. Apakah organisasi dan orang yang menjadi admin untuk drive bersama Atalia dapat mengaksesnya walaupun saya tidak membagikan file kerja di drive bersama tersebut kepada mereka? Jadi kata kuncinya, apakah admin dapat mengaksesnya? Ini juga sudah dijawab sama Pak Alfon tadi. Mungkin bisa dipertegas lagi, Bu. Oke, jadi boleh diulang Pak sebentar. Jadi ada admin, jadi kita admin nih. Kita menaruh file kerja di drive bersama karena drive Iya. saya terbatas, Bu. Begitu. Iya. Apakah organisasi dan orang yang menjadi admin untuk drive bersama dapat mengaksesnya walaupun saya tidak membagikan file kerja di drive bersama tersebut kepada mereka? Oh, oke. Nah, tidak bisa Bu, karena kan adminnya, si admin hanya bisa menghapus folder bersama, namun tidak bisa melihat isi file bersama tersebut. Gitu. Jadi nggak bisa. Jadi tidak bisa diakses oleh si admin tersebut. Jadi Gitu. aman, Bu ya? Aman, jadi aman. Aman. Asal jangan dihapus aja folder bersamanya, yo. Adminnya siapa ya, Pak Alfons ya? Kalau dihapus folder bersamanya itu tidak aman berarti. Selesai. Selesai, gitu. Oke. Jadi ya, Ya, masih ada pertanyaan nih, Bu. Kayaknya sesinya itu menarik sekali nih ya, dari Ibu Nisa Novita. ya Pak. Kalau kita bisa edit file secara offline, misal dari laptop, apakah hasil editannya bisa langsung tersinkron ke device lain, misalnya HP, atau tersinkronnya nanti kalau laptopnya sudah online lagi? Ini masalah sinkronisasi nih, Bu. Oke. Nah, kan kita pakainya offline ya, Bapak Ibu gitu, masih pakai dengan feature offline gitu. Nanti akan bisa tersinkronkan ketika file device kita ini yang kita gunakan tadi itu bisa setelah kita ganti menjadi online seperti itu. Nanti akan tersinkronkan dengan secara otomatis begitu. Secara otomatis nanti akan tersinkronkan. Seperti itu sih. Iya, dan itu kalau saya di laptop, di HP bisa langsung berubah bersamaan, Bu ya? Oh, bisa langsung. Asal dua-duanya online ya? Iya. Atau sebaliknya dari HP, saya edit di laptop, nanti ketika online dua-duanya tentu saja akan terupdate, Bu ya? Bisa tersinkronkan secara langsung, jadi kita nggak usah sinkronin lagi, jadi nanti bisa secara otomatis, jadi Bapak Ibu tidak usah takut jika mengerjakan offline gitu, apakah langsung tersinkron nggak ya, gitu, nanti akan secara otomatis sih, jika sudah online. Seperti Ya, asal jangan lupa online, Bu ya? Iya, asal jangan lupa Oke. online, nanti misalnya pengaturannya Bapak Ibu masih offline gitu, wah ini kenapa ya kok belum tersinkron gitu, ternyata masih offline gitu, jadi Oke. jangan lupa untuk di-online-kan lagi. Ya, next question dari Ibu Tan Aili gitu ya. Ini pertanyaan udah tadi angkat tangan gitu. Tapi belum waktunya sesi. Ini Bu ya, saya bacain nih Bu ya. Ya. Bu, apakah ada kriteria tertentu file yang dibuka offline? Oke, nanti kalau misalnya Ibu pakai feature offline, nanti akan ada dari Google-nya tersendiri sih Bu, nanti akan ada kasih lihat begitu. Jadi kayak bentuknya seperti apa ya, abu-abu gitu. Jadi nanti Ibu bisa lihat sendiri sih ketika kita offline, kita mau edit file, oh ternyata filenya tidak bisa diedit lagi gitu. Seperti ini, bentar ya, Ya Bu, maksud saya Ya. kalau seperti itu kan ketika kita mau mengerjakan baru kita tahu itu nggak bisa. Apakah ada kriteria yang mungkin diketahui bahwa file-file seperti ini nantinya kalau offline nggak bisa dibuka gitu? Atau kita baru tahu ketika mau buka itu abu-abu nggak bisa? Apa sebatas itu gitu Bu? Oke, nih yang kriterianya yang tidak bisa dibuka itu adalah seperti misalnya Google Form gitu ya Bu, yang berbentuk form atau yang berbentuk form terus itu tidak bisa dibuka sih.
gitu. Lalu berbentuk, sebentar saya lihat dulu. Oke. Oh, Pak Anton angkat tangan. Oke, Pak Anton. Kayaknya ada settingannya sih Pak ya, Pak Anton ya. Bisa dipilih kayaknya deh, Bu. Coba yang setelan ya Pak? Enggak, ketika online kita bisa pilih deh kayaknya deh. Mungkin Pak Anton mau nambah nih kayaknya. Kayaknya satu frekuensi sama saya nih. Iya, jadi semua apa sih bedanya kita akses online sama offline? Nah, itu akan sangat berpengaruh untuk file-file yang bisa kita edit secara online. Contoh misalnya Google Doc gitu ya. Google Doc ketika kita edit secara online, apalagi filenya sudah kita share gitu ke beberapa orang, nah itu kan butuh akses online untuk akhirnya bisa otomatis terupdate. Apakah bisa dibuka offline? Bisa. Nah nanti pada saat sinkron baru dia akan offline. Ada kriteria nggak? Nah seingat saya hanya file-file yang nggak bisa diedit langsung secara online, itu yang memang tidak bisa di-offline-kan. Jadi semua file Google Doc, Google Form, Google Sheet, Google Form, Google Site itu semua bisa kecuali PDF misalnya, karena PDF kan kita harus download dulu baru kita edit. Film kita harus download dulu baru kita edit gitu ya. Tapi semua file yang based on Google itu bisa offline. Itu disediakan versi offline-nya, jadi kita edit. Nah pada saat kita online back to online, dia otomatis akan langsung mensinkronkan. Gitu. Jadi file yang tidak based on Google itu yang nggak bisa di offline. Iya. Coba Bu Febri balik ke menu online, Bu. Iya. Kita online kan dulu. Sip, terima kasih Pak Anton. Karena di file saya yang form ini tidak bisa dibuka. Nah, itu. Itu, oke. Yang ini apa ya? Iya, coba klik kanan, Bu. Laporan, Bu. Itu kan Google tadi putih atau warnanya apa tuh? Yang laporan itu. Tetap aja, Bu. Tetap aja. Coba klik yang laporan itu. Google Doc, Bu. Google Doc. Nah. Oh, yang ini ya. Ya, Ibu klik kanan, Bu. Ibu klik kanan. Nah, itu ada pilihan harusnya. Tersedia offline atau enggak? Offline. Gitu. Ya, paling dari situ sih, Bu. Iya. Jadi kita pilih aja. Pilihan gitu, yang benar. Kalau mau atau enggak gitu. Kalau misalnya seperti juga tadi udah dijelasin sama Pak Anton, sebenarnya secara otomatis itu bisa gitu loh. Bisa offline karena itu bawaannya Google ya. Begitu. Iya. Oke, sip. Oke, ya terima kasih Pak. Nanti nanti kita bisa bahas bersama lagi karena ada Google Form saya yang tidak bisa dibuka kalau misalnya offline. Mungkin ada, ya. Oke, sip. Nanti kita last question, Ibu Febri. Nanti kita akan bahas bersama lagi. Sip, terima kasih. Ibu Dewi Andrianti, ketika kita sudah bekerja di Atalia kali maksudnya, biasanya email kita di Atalia kan dihapus atau di stop. Apakah yang di drive saya hilang juga atau nggak bisa dikelola yang baru? Terima kasih. Itu ada tambahan kata tidak kayaknya Pak. Kayaknya enggak ini ya, ketika kita sudah enggak bekerja, apakah iya di stop dan dihapus, apakah kita masih bisa mengakses begitu, Bu Febri? Silakan. Oh, kalau kan kita pakai drive-nya ini dengan akun Atalia, gitu ya, Bu. Berarti ketika email kita sudah dihapus atau di stop, berarti kita tidak bisa lagi menggunakan drive dengan akun Atalia kita ini, gitu. Jadi otomatis drive kita ini akan hilang, gitu. Tapi ya kita akan bisa menggunakannya dengan email pribadi kita, gitu. Tapi ya kapasitasnya juga akan berbeda seperti itu. Tapi yang udah tersimpan di situ juga nggak bisa dikelola. Berarti harus dari sekarang nih mesti dipindahin ke akun Google pribadi yang bukan sekolah sebenarnya ya? Iya benar Bu. Jadi kalau misalnya ya kita masih di Atalia, ya masih jalan jangkauan lama di Atalia ya nggak apa-apa Bu. Jangan. Iya, tapi kan semakin panjang semakin mindahinnya susah. Iya. Itu dari saya pikir tadinya dia bisa stop, udah nggak bisa masuk, tapi masih tersimpan di situ. Tapi ternyata ikut hilang semua ya. Iya. Iya. Bukan hilang kayaknya Bu. Kalau yang bukan hilang. misalnya Ibu Dewi sebagai pengelola. Sebentar boy. Kenapa Pak Anton? Nggak hilang, tapi nggak bisa diakses karena kan ibu nggak bisa akses email ibu kan. Email lagi. Akses akun ibu. Iya. Itu tersimpan di sekolah. Nah ada satu cara, itu namanya kita migrasi.
Iya, artinya kan tetap saya nggak bisa masuk. Itu nggak harus per file. Itu migrasi bisa langsung seluruh Google Drive ke drive yang baru. Oke. Cuman syaratnya memang drive yang baru itu harus punya kapasitas yang lebih besar daripada file yang mau kita pindahin. Kalau mau langganannya 100 GB per bulan itu 27.000 gitu ya, kalau mau langganan akun Google One. Saja. Ini saya udah jadi marketingnya Google ini ya. Ya tadi suaranya nggak jelas, jadi sorry saya jadi ngomong duluan. Jadi yang saya tanyakan artinya ketika Bu Dewi misalnya sudah nggak di sini atau siapa aja gitu ya, kemudian yang bersangkutan itu sebagai pengelola dari drive bersama tersebut, itu bagaimana nasibnya drive bersama itu gitu? Nggak masalah, dari sekolahnya bisa ngatur ganti gitu, pengelolanya diganti gitu. Bukan kan, masalahnya ada dua, bukan masalah, kondisinya yang bisa dilakukan sama admin sekolah tuh ada dua. Akunnya itu akan di stop. Ya, ketika akunnya di stop berarti semua file yang dia sebagai pengelola, kecuali dia udah ada nambahin pengelola lagi ya di file tersebut ya. Nah itu bisa diakses kan sama si pengelola yang satu lagi. Ya, itu kalau cuma dia pengelola berarti nggak bisa diakses karena akunnya sudah ditutup gitu ya. Kecuali misalnya dari fitur admin itu bisa ditambahkan. Nah, yang kedua adalah memang cuma hanya dibatasi aksesnya. Jadi misalnya nih Bu Dewi nggak bisa akses lagi, tapi sebenarnya akunnya masih ada. Jadi si yang bersangkutan nggak bisa akses, misalnya ditutup aksesnya, tapi sebenarnya akunnya masih ada Bu Ai. Nah kalau dua opsi itu yang bisa dilakukan sama si admin. Contohnya misalnya semua siswa kita yang udah lulus kelas 12 itu kan lagi keluarga Atalia lagi kan, itu dia dibatasi aksesnya, tapi akunnya masih ada. Ya, Bapak Ibu sebelum lanjut perbincangan asik kita, kayaknya masih banyak nih ya. Ini sudah lewat dari jamnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau keluar dari sesi ini sekarang kami persilakan karena memang sudah lewat waktunya. Namun kita foto dulu kali ya, foto bersama dulu kali ya Bapak Ibu ya. Sip. Ya, kita foto pertama dulu sebelum kita ini. Jadi, maksudnya keluar dari Meet kan Pak, bukan keluar dari Atalia. Oh jangan Pak, jangan Pak, sayang Pak. Drive-nya itu Pak, drive-nya itu sudah unlimited loh Pak, begitu ya. Gitu. Migrasinya susah, bayar lagi kan? Iya, mari kita pindahin sedikit. Migrasinya tinggal hanya beberapa kali klik kok Pak, bayarnya itu loh 27.000. Bayarnya ya. Bapak Ibu silakan open cam Bapak Ibu, kalau bisa kita foto dulu ya sebagai kenang-kenangan karena momen itu tidak bisa berulang begitu. Berikan senyum terbaikmu Bapak Ibu. Masih ada Bapak Ibu yang belum open cam, saya tunggu. Oke. Satu slide ya Pak ya? Ini satu slide aja. Oke. Siap Bapak Ibu, kasih senyum terbaik. 3, 2, 1, smile. Oke. Ya ini hilang juga nanti foto ini ya. Kalau disimpan di drive, aduh gawat deh. Iya Bapak Ibu, sebentar saya cek dulu apakah ya simpan di memori aja HP. Satu lagi Bapak Ibu ya, nggak kerasa ya Bapak Ibu ya, kalau foto memang harus banyak-banyak ya. Siap, ayo, 3, 2, pindahin. 1, smile. Oke. Ya Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi hari ini, ya sudah mengikuti dari awal sampai saat ini. Kalau Bapak Ibu mau keluar silakan, tapi kalau mau lanjut, Bu Febri saya yakin juga masih banyak yang ingin disampaikan gitu ya, tim fasilitator gitu ya. Saya juga belum silakan Bapak Ibu. Nanya, Bu Febri. Oh iya, silakan dilanjut Bu Dewi, silakan. Jadi Dewi atau Bu Tanail ini? Oke. Saya tuh kan kita semua pasti punya lebih dari satu sebelum punya Atalia email kan juga punya email Gmail kan. Nah kita migrasi ke situ aja kan sebenarnya nggak apa-apa ya. Saya tuh nggak pernah ngecek kapasitasnya apa beda yang kalau yang pribadi itu kapasitasnya hanya 15 GB Bu. Oh, nah saya tuh punya hampir 6 email. Masing-masing punya drive bisa dong. Masya Allah, banyak amat. Satu Shopee, satu Blibli, satu jadi banyak. Jadi satu email kan ada 15. 15 dikali 6 email Ibu aja berarti. Oke. Berarti gitu aja ya. Iya, jadi paling jadi terpencar-pencar ya. Iya, nakal-nakalin aja ya. Yang satu ini. Sip, thank you. Oke, Bu. Ya, tetaplah bertahan ya. Ya, mungkin saya mau tanya sejauh mana
admin yang bisa dilakukan terhadap Google Drive domain Atalia? Apakah admin bisa melihat, bisa misalnya suatu hari ingin tahu sesuatu, itu bisa mengaksesnya begitu? Nggak bisa, Bu Ai. Jadi admin hanya bisa membuatkan drive bersama, tapi dia nggak bisa ngelihat sampai dalam ya, gitu, nggak bisa. Jadi dia cuma bisa ngelihat drive bersama, sama ada berapa folder yang ada di drive bersama itu. Isinya folder itu, bahkan dalam folder itu ada folder lagi, dia hanya bisa lihat ada berapa folder di drive bersama itu. Tahu saya sih kayak gitu ya, dari Pak Alfon juga beberapa kali kita tanya juga baru sampai situ. Nah, cuman saya nggak tahu kalau ternyata misalnya ya, mungkin kami belum ketemu juga, dari Pak Alfon juga mungkin belum ketemu kalau misalnya ternyata sebagai super admin misalnya kita bisa akses sampai ke file-file tersebut ya. Cuman terakhir ngobrol sama Pak Alfon sih memang baru sampai kepada ngelihat ada berapa folder yang ada di dalam drive bersama itu. Oke, thank you. Oke, Bu Aili. Yang lain Bapak Ibu? Bu Iin, Pak. Bu Iin, silakan Bu Iin. Iya, Pak, sekedar mungkin wrap up gitu ya. Kalau untuk yang tentang yang sudah tidak bisa mengakses email itu tadi, saya jadi dapat insight begitu. Berarti nanti salah satu item di dalam clearance form adalah menyerah terimakan akun ini ya, pengelola, supaya tidak sampai terbengkalai, nggak bisa diapa-apain begitu ya. Iya. Kemudian ada satu pertanyaan yang kemarin saya tanyakan yang dipending sama Pak Victor itu yang tentang password ya. Password ya. Apakah memang file berpassword itu kita memang tidak bisa upload di drive gitu, karena saya beberapa kali mau mengupload folder itu ada beberapa file yang berpassword itu gagal upload begitu. Ya, betul Bu Iin. Jadi emang ada beberapa file gitu ya, kalau misalnya di-upload itu emang gagal untuk di-upload gitu. Seperti misalnya saya mau upload Excel saya nih masih berupa Excel, mau saya upload nih di Drive gitu, tapi Excel saya ini saya passwordin gitu. Nah, ketika saya upload di Google Drive itu akan gagal untuk masuk gitu, gagal untuk terupload. Tapi kalau misalnya file saya itu bentuknya PDF saya ini udah saya kunci gitu, saya passwordin. Nah, saya masukin ke dalam Google Drive itu bisa. Gitu. Oke, berarti kalau PDF bisa ya? Ya, PDF kalau bisa. Berarti bisa ada. Udah dicoba Bu Iin pakai slip gaji. Slip gaji kan PDF tuh, di password, di-upload bisa Bu Iin. Bisa Bu Iin. Iya, kalau Excel ya nggak bisa kayaknya ya Bu Iin ya waktu itu. Iya, nah kalau misalnya itu artinya ketika itu saya password dalam bentuk PDF, maksudnya begini kan, ini beberapa file kan saya butuh proteksi ganda begitu ya. Misalnya file gaji saya dengan Bu Aili, pengennya kan bisa di-upload di Drive dong gitu. Nah untuk keamanan, gimana ya? Apakah memungkinkan kalau misalnya berarti saya mesti ubah itu ke PDF, kemudian dari ketika dikerjakan diubah lagi ke spreadsheet atau bagaimana? Oke. Nah, kalau kalau misalnya PDF, ya kalau sejauh ini sih yang baru bisa diupload ke dalam Google Drive itu sih dalam bentuk PDF ya Bu ya. Kalau misalnya Excel kan karena mungkin pihak Google-nya juga akan membaca isinya juga kali ya gitu. Jadi sehingga akhirnya ketika kita masukin ke Google Drive itu gagal gitu beberapa kali. Nah, untuk caranya mungkin Fasil lain ada cara lain agar bisa tetap aman file-filenya yang sudah biar terprotek dengan aman. Pertama sih paling buka dulu ya Bu, buka kuncinya baru diupload. Kan kalau udah kita upload ke Drive udah otomatis orang lain nggak bisa buka, karena itu emang udah akun kita sendiri kan.
kecuali orang-orang yang ditambahkan. Ini filenya akan ditambahkan ke orang lain kah, Bu Iin? Jadi Iya, file memang hanya orang-orang tertentu gitu ya. Cuman kan ini ketika itu berkaitan dengan gaji kan kita diminta untuk double protection begitu, Pak. Nah, Iya. mungkin itu sih artinya memang masih sebatas ini ya, sebatas apa ya memang harus dibuka proteksinya atau diubah ke PDF itu tadi ya. Iya. Oke deh, terima kasih. Iya. Menambahkan dari Pak Melvin mungkin juga selain masalah pembagikan dengan siapa, kalau memang itu file harus memang tetap terkunci ya dikunci Bu sheet-nya Bu. Begitu. Jadi biar kalaupun bisa melihat hanya melihat saja, nggak bisa edit. Ketika terkunci sheet, masalahnya ini terlihat pun nggak boleh gitu. Tapi kan kalau udah di drive kan itu udah otomatis hanya Bu Iin aja yang bisa lihat. Ya, cuman kan Gitu. maksudnya begini Pak, ketika misalnya itu di drive tetap ada kemungkinan misalnya salah masukin orang, misalnya begitu kan. Nah kan itu kita perlu jaga gitu. Oke, thank you Pak. Ya, Setidaknya gitu, itu bisa membantu. Oke. Oke, thank you, Bu Iin. Oke, gimana Pak Andi? Masih adakah Bapak Ibu yang lain? Masih 3 menit menjelang 11.30. Silakan dikeluarkan unek-uneknya. Iya Pak, saya Pak. Silakan Bu Enda. Tadi ada di konversi otomatis. Tadi kan perlu diklik dan seterusnya. Nah, seumpama nih kan kalau kata-kata otomatis di sini berarti kita tidak ngotak-ngatik itu pun otomatis sudah terkonversi toh? Apakah benar itu? Iya, benar Bu, sudah terkonversi. Juga tentang offline tadi kan? Offline dan online tadi, apakah juga begitu? Oh, kalau misalnya gini, saya kepengen yang, jadi setiap kerja saya misalnya, oke, hari Sabtu, Jumat misalnya, oke, bagian-bagian yang akan saya kerjakan di rumah, terus saya klik-klikin offline semua gitu, apa gitu, gimana itu? Otomatis, apakah otomatis bisa saja saya buka di rumah offline gitu? Misalnya di rumah. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Anton ya Bu. Jadi kalau misalnya dia dengan produknya Google, aplikasi Google seperti Google Dokumen, Google Spreadsheet gitu. Kan misalnya Ibu awalnya mengerjakan dari Microsoft Word ya. Iya. Masukin ke Google Drive. Nah, disimpan di sana. Ketika Ibu masukin ke Google Drive, nanti akan terkonversikan secara otomatis menjadi Google Doc. Nah, ketika Ibu mau edit secara offline, itu bisa, Bu. Oke. Jadi tanpa harus saya di setelan tadi harus mencoba tanpa harus saya nyetel lagi ya. Iya, tapi kalau aman biar bisa Ibu offline lagi, nanti bisa dari satu filenya itu yang tadi Ibu klik kanan, yang settingan offline itu Ibu bisa klik di situ juga. Seperti itu. Oke. Iya. Oke, Pak Anton. Iya, buat saya secara pribadi sih Bapak Ibu, jadi mulai sekarang buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan ini, jangan pakai toko sebelah lagi ya Bapak Ibu. Jadi full pakai Google Doc, Google Slide, Google Sheet gitu. Jadi karena kalau Bapak Ibu memakai di dua alat, pasti bingung sendiri nanti. Jadi benar-benar kita fokus ke satu itu. Dan untuk itu yang pertama ya. Dan yang untuk versi offline itu jangan diapa-apain Bapak Ibu karena dia akan otomatis edit kalau Bapak Ibu device-nya nggak connect ke internet. Jadi Google akan langsung ngatur sendiri. Jadi Bapak Ibu jangan, jadi kalau Bapak Ibu udah jadikan itu Google Doc, Bapak Ibu langsung edit di Google Doc aja. Karena ketika device Bapak Ibu nggak connect ke internet, dia langsung otomatis setting ke offline kok. Gitu. Dan nanti ketika connect internet lagi, otomatis terupdate. Tersimpan sendiri, iya. Jadi enaknya gitu, makanya saya sih secara pribadi mendorong sekali, kita udah langsung konversi semua gitu. Jadi ke Google Doc, Google Slide, dan Google Sheet ya, sama Google Form gitu. Nah memang di antara semua yang masih paling lemah itu Google Form, karena Google Form itu ketika kita ngisi, kita nge-fill itu auto save-nya tuh kayaknya sampai sekarang belum keluar ya, walaupun kata dia di pertengahan tahun ini akan keluar. Jadi kalau kita ngeklik, nge-save, ketika tiba-tiba jaringannya kita putus kan selama ini kita harus ulang dari awal lagi ya.
Gitu. Nah, katanya memang mau ada keluar fitur baru itu auto save gitu. Cuma sampai sekarang belum ada. Tapi kalau Google Doc, Slide sama Sheet itu udah otomatis ke save. Seperti itu. Jadi fitur offline-nya itu nggak usah diapa-apain karena ketika device Bapak Ibu nggak connect internet pasti langsung jadi offline. Dan ketika connect internet lagi langsung online langsung tersinkronisasi semua hal yang udah Bapak Ibu ubah, edit dan segala macamnya. Pak Anton. Dan itu langsung ada historinya juga ya. Oke Pak Anton. Iya, saya memang berusaha kepengen pindah ke sana. Iya, betul Bu. Pindah pelan-pelan. Mungkin saya jelasin dikit ya Bu Febri ya. Iya Pak. Silakan Bu Dewi. Saya ya? Iya Bu. Oke. Pak Anton, ini kan kalau kita pengen semuanya pindah, beralih ke sana, memang yang jadi repot adalah ini kan harusnya kebijakan sekolah ya. Karena ketika kita sebagian, ini kan kita berarti kan 25% dari semua kapasitas yang ada di Atalia. Ini memang cukup sulit. Sasaran saya aja beberapa guru yang harusnya bisa terlibat karena memang benar-benar awam gitu, nggak bisa ikut karena waktu dan sebagainya. Jadi memang harus ada kebijakan sekolah, mumpung ada Pak Tri di sini mungkin, dan siapa lagi yang pengambil keputusan ya, dijadikan sebagai apa ya, sebagai suatu kebijakan sekolah. Mungkin memang nggak harus tahun depan semua mabuk juga ini ya kan gitu. Mungkin salah satu di bagian mananya ini dulu. Nah, ini cara belajarnya si guru-guru pun berbeda-beda, tiap orang berbeda-beda. Ada yang bisa ngelihat saja, oh oke. Ada yang dia harus tertulis. Dia tulisnya tertulis, jadi pakai ada buku dia mesti baca berulang. Ada yang dicombine dua-duanya. Ada yang dia diajarin teman baru bisa. Itu kan mabok kita ngajarinnya satu-satu. Jadi memang kalau mau migrasi semua ke sana, satu, ya memang harus pelan-pelan pasti. Lalu dengan berbagai cara. Karena kalau enggak, orang-orang yang harus membantu itu setengah mati. Wakil-wakil kepala sekolah yang akan membantu guru-guru bekerja di mana. Lalu IT di mana IT atau guru komputer di unit, itu pasti mabok tuh. Karena ngajarinnya satu-satu ya dengan berbagai varian. Jadi memang kalau dibuat kebijakan nih Pak Anton, di SD sih secara umum menyambut baik gitu ya. Walaupun kapasitasnya itu dia nggak bisa maksimal banget. Jadi mungkin perlu dipikirkan ke semua gitu ya. Kalau bisa 100% sih oke banget gitu Pak. Sangat membantu. Karena terus terang Google Drive saya merasa saya sudah bisa, tapi ternyata banyak yang baru. Terus kemarin apalagi saya merasa udah bisa dengerinnya santai, ternyata banyak yang baru. Nah gitu. Jadi kira-kira begitu sih Pak Anton. Perlu seperti itu. Thank you. Thank you Bu Dewi usulannya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ya, Bu Natali. Iya, saya nyambung yang Bu Dewi tadi. Kelihatannya memang kalau memang harus migrasi seperti itu, memang harus ada kebijakan dari atas sih. Kebetulan kalau di Humas, kami memang udah pakai Google Drive. Karena lebih mudah kita berkomunikasi. Karena kan kami berlima ya, yang di PRO. Jadi kami udah manfaatkan Google Drive, cuman memang seperti tadi yang Bu Dewi bilang, ternyata banyak yang baru yang kita nggak tahu, kita tidak manfaatkan gitu. Dan kemampuan teman-teman juga nggak sama. Ada yang memang benar-benar pelan sekali, lambat sekali, harus dituntun. Jadi memang mungkin harus ada pelatihan yang lebih apa ya, intens sekali ya, di bagian-bagian tertentu gitu. Itu sih tambahan. Oke, terima kasih Bu Natali. Ya, ada lagi Bapak Ibu. Ya, Ibu Tainali. Iya, Bapak Anton Tama, papahnya Banyu dan Nura. Memang perlu kebijakan dari atas. Di sisi lain juga perlu dipertimbangkan secara bertahap kalau mau migrasi, karena kita pun juga bekerja sama dengan pihak lain, di mana file-file mereka hanya bisa dikonversi di Windows, itu misalnya dari keuangan, misalnya dari BCA, dan sebagainya. Jadi mungkin mana yang bisa kita akan coba lakukan lewat Google, tapi kalau yang belum bisa ya kita sambil jalan gitu sih, menurut saya seperti itu. Dan mungkin dari teman-teman Fasil yang sudah tahu lebih dulu kalau ada perkembangan atau apa, bisa
dikomunikasikan ke kami, oh ini sudah bisa seperti ini dan sebagainya. Terus terima kasih. Bapak Anton, terima kasih. Oke, saya lanjut sedikit ya Bu Febri ya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan boleh di call dulu sebentar. Jadi review sedikit Bapak Ibu terkait hari ini. Jadi salah satu kenapa saya memang amat sangat mendorong ke arah perubahan lah istilahnya gitu ya. Karena memang semua file yang kalau kita buat based on Google itu kalau Bapak Ibu lihat di sini tuh ukuran filenya 0 GB ya Bapak Ibu gitu ya. Jadi itu amat sangat ketolong sekali, termasuk kalaupun kita migrasi pindahin ke akun pribadi kita, itu pun dia 0 GB. Jadi dia nggak akan berubah. Jadi semua yang ada gigabyte-nya adalah yang bukan based on Google. Contohnya nih PPT ini saya belum konversi. Ini bisa nggak jadi 0 GB? Bisa. Saya konversi ke apa namanya ke Google Slide, dia otomatis 0 GB. File yang PPT-nya saya delete. Gitu, karena itu sama gitu ya gitu. Jadi semua, lalu ada lagi PDF, sebenarnya PDF itu masih ada hitungannya, lalu foto sama video gitu. Kalau itu kan memang bukan based on Google ya gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di Google Drive juga ada history Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu klik di lihat detail ini. Nah lalu Bapak Ibu lihat aktivitas. Nah di sini kelihatan ya aktivitas di Google Drive gitu ya. Jadi nggak hanya di Google Doc, Slide Sheet dan segala macam, di Google Drive juga ada historinya seperti itu gitu ya. Lalu yang ketiga adalah terkait tampilan. Ini versi tampilannya versi grid atau versi biasa. Kalau versi grid itu tampilannya kotak-kotak kayak gini Bapak Ibu gitu ya. Kalau versi tampilan yang tampilan biasa gitu ya, tampilan daftar, ngelist, nah dia kayak gini. Betul. Nah ini tinggal balik ke tipe orang ya, sukanya yang mana gitu ya, mau yang sukanya kotak-kotak gede jadi lebih scroll ke bawah, atau yang kotak-kotak kecil yang lebih ke bawah, kotak-kotak kecil yang versi list yang lebih gampang ngelihat. Dan ini tadi bisa diedit ya kata Bu Febri, bisa pakai compact atau pakai yang longgar ya. Nah lalu yang kedua adalah di sini Bapak Ibu 11,8 GB yang terpakai karena kita pakai akun sekolah. Itu kita justru ditantang sama Google, kamu pakai sebanyak-banyaknya nggak bakal penuh Google Drive kamu gitu ya. Jadi video semua segala macam kita taruh situ nggak bakal penuh lah Google Drive kita. Nah oleh karena itu Bapak Ibu jangan takut untuk coba gitu Bapak Ibu. Dan kalaupun tidak sengaja terhapus gitu ya, masih ada 30 hari kok gitu. Jadi Bapak Ibu bisa restore. Jadi silakan explore aja semua file Google Doc, Google Slide, Google Form gitu ya, Google Sheet gitu ya, explore aja. Jangan takut, oh ini bakal ke-delete, ini punya orang ke-delete dan segala macam. Nggak apa-apa Bapak Ibu, karena pasti akan masuk ke tong sampah. Tinggal di restore gitu. Jadi explore sebanyak-banyaknya sehingga tidak oh ternyata bisa kayak gini kok. Oh ternyata bisa kayak gini. Jadi silakan nanti kalau ada bingung-bingung silakan kontak ke kami gitu ya, kontak ke, kalau staff mungkin bisa kontak ke Pak Alphonse gitu ya, tadi kata Bu Aili. Mungkin ada beberapa hal yang memang belum bisa gitu ya kalau kita konversi full ke sana gitu ya. Gitu. Nah itu nanti memang butuh penelitian lebih lanjut sih. Kalau bayangan saya sih di unit itu rasanya kan kita memang cuma pakai Word, PPT sama yang paling yang paling major paling kan Word, Excel, PowerPoint ya gitu kan. Paling kan itu, dan itu semua udah ada di Google gitu. Jadi kita bisa pindah gitu. Lalu untuk penilaian yang kemarin pada saat Google Sheet dibahas sama Bapak Ibu guru di SD, kemungkinan besar kan tahun depan akan coba ke Add Connect ya gitu. Jadi nggak akan, harusnya sih nggak ya, belum tahu Ibu Dewi gitu ya Kak. Kalau kita di SMP SMA karena udah pakai Add Connect, kita nggak ada lagi tuh salah klik atau hapus sama teman karena udah masuknya pakai akun pribadi Bapak Ibu gitu. Jadi kalau ke delete ya pasti gara-gara lu sendiri lah istilahnya gitu. Jadi nggak bisa diganggu sama punya orang lain karena kita udah pakai sistem penilaiannya Add Connect. Jadi akunnya udah punya masing-masing seperti itu. Jadi saya sangat mendorong untuk kita pindah gitu ya. Mungkin untuk staff rasanya ya, beberapa staff yang mungkin masih belum bisa full pindah 100%, nanti kita coba akan teliti sih. Nanti saya minta tolong Pak Alphonse di data staff itu seperti apa. Staff itu kemungkinan pakai sheet ya, paling banyak ya kayaknya keuangan ya.
Itu tambahan dari saya, Bu Febri, Pak Andi, saya kembalikan. Mantap nih, mau 2 jam nih. Ini masih mau lanjut nggak Bapak Ibu? Kalau ada nih saya mau coba jawab pertanyaan dari Bu Iin mengenai file yang dikunci ya Bu ya. Oke, sebentar. Bu Febri bisa klik file yang saya bagikan Bu. Oke, sebentar Pak. Saya baru bagikan file judulnya Book One. Book One. Ya, Ibu coba share screen Bu, buka Bu. Oke, ada nih. Oke. Apakah yang dimau sama Bu Iin yang seperti ini mungkin? Bu Iin masih ada ya Bu? Masih. Oh masih ada. Sebentar Bu ya. Sebentar Bapak Ibu kalau mau tidak gabung dengan diskusi juga nggak apa-apa Bapak Ibu silakan ya. Ini kan sudah tidak wajib begitu. Oh salah, sebentar Pak. Book One. Okay. Book One. Coba di share screen Bu, biar yang lain juga melihat. Sudah terlihat? Iya. Mungkin yang dimauin kayak gini Bu ya. Jadi dikunci gitu ya. Coba buka dengan Google Spreadsheet bisa nggak Bu? Apa namanya? Jadi memang kepinginnya ketika orang tidak sengaja masuk buka file itu pun memang tidak ada tampilan apa-apa gitu Pak. Bisa Bu, Febri dibuka dengan Google Spreadsheet? Saya buka. Tidak bisa Pak. Tidak bisa. Coba dimasukin passwordnya Bu A. A ya. Ya. Kalau tahu passwordnya bisa buka, tapi coba dibuka dengan Google Spreadsheet. Sepertinya tidak bisa Pak. Tidak bisa, jadi memang. Iya. Jadi nggak bisa ngedit gitu. Ya kalau mau ngedit. Kalaupun terlihat tadi misalnya dibuka pakai itu kan terlihat cuma preview gitu yang terlihat. Maunya seperti ini? Pengennya? Atau tetap bisa ngedit Bu? Tetap bisa ngedit. Jadi memang harapannya itu saya dengan yang saya bagikan itu kami bisa berkolaborasi, tetapi menghindari itu tadi kesalahan misalnya ada orang yang seharusnya tidak masuk di situ, misalnya seperti itu Pak. Untuk double protection itu tadi. Paling bisanya yang seperti itu Bu, tadi di setting Bu Febri ya. Jadi kita bikinnya pakai Excel, pakai Excel. Kemudian file itu nanti di password begitu. Nah, nguploadnya gimana? Nguploadnya biar bisa, karena kalau kita upload langsung itu nggak bisa ya. Iya. Jadi kita nguploadnya, maaf Bu Febri, sekali lagi boleh share screen? Iya. Oh, sekali lagi, oke, lagi udah saya. Kita bikin ini Bu, pintasan desktop untuk Google Drive. Oh, oke. Jadi dengan itu bisa ya? Iya, nanti bukanya dari desktop, bukan dari book. Ini kan kalau yang Drive ini kan online kan harus masuk dulu ke ini ya, masuk ke dulu email. Iya. Yang ini di close ke aja Bu. ininya ke account kita. Tampilan yang Drive Bu, Google Drive. Oh, tampilan Google Drive. Oke, sebentar saya berhenti. Nih. Nah, di yang itu Bu, yang klik gear. Nah, itu download yang dapatkan Drive untuk desktop, nanti di-download aja, kemudian Ibu Iin install ya. Sign in-nya biasa pakai email yang dipakai sekolah. Jadi jangan sampai salah email. Nanti kalau memang mau upload tinggal buka drive-nya. Kemudian ini drive-nya letaknya di desktop, dibuka dulu, kemudian nanti file yang mau dimasukin tinggal di-drag aja Bu. Oke. Nanti otomatis yang di-upload di drive di desktop itu akan terupdate di Google Drive yang di sini, yang di tampilan Bu Febri. Oke. Nanti coba saya explore lagi Pak. Thank you Pak. Kalau mau kolaborasi mungkin hanya folder ini. Iya, oke Pak. Ntar coba deh. Semoga kedepannya bisa nih. Paling sebatas itu. Gitu Bu. Makasih. Oke, sip. Oke, thank you. Berarti nggak bisa langsung ya Pak Andi ya? Tidak bisa langsung melalui webnya ya? Iya. Sebenarnya juga kalau mau bikin folder atau apa ya Bapak Ibu tinggal ada pintasan keyboardnya loh.
Benar, ada tugas. Jadi nanti dieksplor sendiri lah. Ini sudah 11.46 soalnya. Sudah 11.46. Oke, ada yang mau bertanya lagi mungkin? Sudah selesai ya? Terima kasih Bapak Ibu. Silakan meninggalkan sesi ini. Ya, selamat siang Pak Tri. Terima kasih. Terima kasih semuanya.